Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah klik channel saya dan subscribe channel saya di Rosil Bercerita. Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Masyarakat Gajah Mungkur resah dengan kemunculan seekor ikan patin raksasa sebesar perahu nelayan di Waduk Gajah Mungkur. Bukan hanya itu, seringkali juga terlihat sebuah sinar goib yang berwarna merah menyala menerangi keramba di tengah-tengah Waduk Gajah Mungkur. Seperti apa kisahnya? Waduk Gajah Mungkur yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang dibangun pada era tahun 80-an ini pada saat pertama kali dibangun dan tahap awal pembangunannya yang telah banyak meminta korban. Bukan hanya pada pekerja proyek saja yang jadi korbannya, namun masyarakat setempat juga banyak yang menjadi tumbal pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Akibat kelalaian dan kecelakaan kerja pada saat awal pembangunannya, bahkan sampai saat sekarang seringkali Waduk Gajah Mungkur meminta korban dan kebanyakan dari para pemancing pendatang maupun sekitar waduk. Hasil ikan dari Waduk Gajah Mungkur selama ini dijadikan sumber penghidupan masyarakat sekitar waduk, baik menjadi petani ikan maupun yang hanya mengandalkan dari hasil tangkapan ikan setiap harinya di Waduk Gajah Mungkur. Lebih dari 30 tahun ini masyarakat sekitar menguras habis sumber penghidupan dari hasil waduk yang mengakibatkan keseimbangan alam mulai rusak akibat keserakahan manusia. Hal inilah yang menjadikan ritual sedekah mina atau sedekah ikan dilaksanakan. Sedekah yang dipelopori oleh tetua kampung yang tergabung dalam masyarakat Gajah Mungkur ini dipimpin oleh Boma Sunarja 73 tahun. Bapak 8 anak yang berasal dari Dusun Bendorjo, Desa Sendang, Wonogiri ini oleh masyarakat Waduk Gajah Mungkur dianggap sebagai tetua adat yang bisa memimpin jalannya ritual sedekah mina di Waduk Gajah Mungkur. Beberapa bulan terakhir ini seluruh petani ikan Waduk Gajah Mungkur dilanda keresahan dengan adanya hasil tangkapan ikan yang tidak lazim. Lebih dari sebulan tangkapan ikan patin nelayan dari Waduk Gajah Mungkur berlimpah ruah. Ikan patin sebesar betis orang dewasa ini seakan-akan sengaja diberikan kepada penduduk sekitar dari Waduk Gajah Mungkur. Hari-hari biasa, nelayan Waduk Gajah Mungkur paling hanya mendapatkan kurang lebih 50 kilo sampai 1 kuintal ikan dari hasil jaringannya. Namun dalam 2 bulan terakhir ini, hasil tangkapan ikan patin dari Waduk Gajah Mungkur sampai berton-ton. Bahkan hasil tangkapan ini terkadang sampai dibuang begitu saja karena terlalu banyaknya hasil tangkapan ikan patin yang didapat. Kejadian berlimpah ruahnya ikan patin ini berlangsung lebih dari 1 bulan. Selain hasil tangkapan ikan patin yang selama ini didapat berlimpah ruah, kejadian aneh lainnya yaitu masyarakat di sekitar Waduk Gajah Mungkur dikejutkan dengan adanya sebuah sinar yang berwarna merah berada di atas keramba atau kolam apung ikan yang berada di tengah-tengah Waduk Gajah Mungkur. Sinar merah itu menerangi hampir ke seluruh keramba yang ada di tengah waduk. Kejadian keluarnya sinar merah menyala di atas waduk ini berlangsung selama 2 kali dalam rentang waktu 1 bulan. Sejak berlimpahnya tangkapan ikan patin di Waduk Gajah Mungkur, sinar merah ini setiap kali keluar membuat masyarakat sekitar menjadi resah. Mereka bertanya-tanya, apa sih sinar merah menyala yang berada di atas Waduk Gajah Mungkur ini? Setiap kali keluar, masyarakat bisa melihat kejadian ini dari pinggir waduk di sekitar keramba. Bahkan beberapa warga sekitar waduk juga dibayangi dengan kejadian aneh lainnya. Beberapa nelayan sempat melihat sebuah ikan patin sebesar perahu nelayan yang keluar dari dalam air Waduk Gajah Mungkur. Nelayan yang sempat melihat ikan patin raksasa ini ketakutan dan melarikan perahunya secepat mungkin ke pinggir pantai untuk menepi. Kejadian keluarnya ikan patin raksasa ini sempat dilihat oleh beberapa orang nelayan.
Tak hanya kejadian aneh dan ganjil berupa hasil tangkapan ikan yang berlimpah, ikan patin sebesar perahu nelayan, dan sinar merah menyala yang bersinar di atas waduk ini. Keresahan bertambah lagi melanda masyarakat Gajah Mungkur. Beberapa masyarakat Gajah Mungkur mulai bermimpi didatangi seorang perempuan yang kebingungan mencari anaknya. Mimpi ini kemudian dihubungkan dengan kejadian yang dialami oleh para nelayan. Beberapa nelayan yang hasil tangkapannya sangat berlimpah ini suatu ketika pernah menangkap 2 ekor ikan patin yang berwarna merah. Ikan patin yang berwarna merah itu dijual kepada seorang pembeli yang saat itu menginginkannya saat berada di tempat pelelangan ikan. Malam hari setelah nelayan itu menjual ikan patin merah, dirinya bermimpi didatangi seorang wanita yang menanyakan keberadaan kedua anaknya. Bahkan nelayan lainnya juga bermimpi bertemu seorang wanita yang menanyakan kedua anaknya yang berwarna merah. Nelayan-nelayan lainnya beberapa kali juga sempat mendapatkan ikan patin berwarna merah. Namun setelah kejadian itu, para nelayan melepaskan kembali ikan patin merah yang didapatkannya. Kejadian ini semakin meresahkan masyarakat di sekitar Waduk Gajah Mungkur. Untuk meredam keresahan di masyarakat, Boma Sunarja selaku orang yang dituakan oleh masyarakat Gajah Mungkur menggelar ritual upacara sedekah mina. Upacara sedekah mina ini bertujuan sebagai wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta atas segala rezeki yang telah dilimpahkan kepada masyarakat Gajah Mungkur melalui Waduk Gajah Mungkur yang selama ini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Juga telah menghasilkan ikan untuk dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakat sekitar Waduk Gajah Mungkur. Upacara sedekah ini sekaligus bentuk permohonan maaf kepada Sang Maha Pencipta dari masyarakat Gajah Mungkur yang selama ini telah lalai atau melupakan dari mana sumber penghidupan yang telah didapatkan selama ini, sehingga melupakan keseimbangan alam tanpa bisa menjaganya. Sedangkan tujuan akhir sedekah mina ini yaitu meminta permohonan perlindungan kepada Sang Maha Pencipta agar seluruh masyarakat Gajah Mungkur diberikan keselamatan dalam bekerja sebagai nelayan maupun keselamatan seluruh keluarganya dalam menjalani kehidupan yang berdampingan dengan alam. Dan hal ini Waduk Gajah Mungkur yang telah memberinya sumber manfaat penghasilan dalam kehidupan. Keseluruhan sesaji yang diperuntukkan untuk upacara sedekah mina ini sengaja berjumlah 17 di setiap sesajinya. Hal ini diambil dari Neptu, Kamis, Pahing. Neptu ini adalah apabila dihitung dalam primbon Jawa akan ketemu jumlah 17. Sehingga secara keseluruhan sesaji-sesaji ini merupakan jumlah dalam Neptu yang akan diadakan untuk tahun berikutnya. Upacara sedekah mina ini diawali dari Joglo Boma Sunarja, diiring-iringan membawa sesaji yang berpakaian Jawa kuno. Nampak sekali suasana mistisnya. Iring-iringan sesaji ini dibawa menuju ke pinggiran Waduk Gajah Mungkur untuk selanjutnya seluruh sesaji itu dilarung ke tengah waduk. Namun sebelum sesaji ini dilarung, terlebih dahulu tetua masyarakat Gajah Mungkur berdoa sebagai awal dimulainya upacara sedekah mina. Sebelumnya di pinggir Waduk Gajah Mungkur telah dipersiapkan seperangkat gamelan Jawa yang dipergunakan sebagai pengiring prosesi ritual sedekah mina ini. Prosesi upacara sedekah mina ini berlangsung sangat hikmat. Masyarakat Gajah Mungkur melebur menjadi satu dalam proses ritual ini. Menurut Boma Sunarja, upacara sedekah ini juga menaburkan bibit ikan patin sebanyak 180.000 bibit yang semuanya dari nelayan Gajah Mungkur. Penaburan bibit ini sekaligus sebagai bentuk mengembalikan keseimbangan alam bahwa selama ini hasil ikan dari Waduk Gajah Mungkur telah dikuras habis oleh masyarakat Gajah Mungkur selama lebih dari 30 tahun. Sehingga bibit yang telah ditaburkan ini nantinya bisa menjaga keseimbangan alam yang berguna sebagai sumber penghidupan masyarakat Waduk Gajah Mungkur. Pertanda maupun kejadian aneh ini mengingatkan kita semua agar selalu dekat dengan Sang Pencipta baik dalam kesedihan maupun dalam limpahan rezeki dari alam di sekitar kita. Limpahan rezeki yang dihasilkan dari dalam alam hendaknya janganlah menjadikan kita terlalu serakah. Keserakahan itulah yang nantinya akan mengakibatkan kehancuran bagi manusia itu sendiri.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video mistik lainnya.